Kami sangat berterima kasih dan bersyukur karena Engkau rela menjadi manusia untuk menebus kami semua yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari nyatakanlah kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Mari terangilah setiap langkah-langkah kaki kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus dituntun dan dibimbing oleh kebenaran. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak sekolah ini juga bisa kembali. Ya, puji Tuhan, shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita akan bersama-sama mendasari malam Natal kita dengan sebuah tema terang pengharapan. Kita semua tahu bahwa kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini sudah kurang lebih 2 tahun. Dan ini adalah tahun yang kedua kita Natal secara intern bersama-sama dengan jemaat kita. Ibu bapak dikasih Tuhan, persoalan yang timbul oleh karenanya pandemi ini begitu besar, bahkan bisa jadi menjadi momok bagi setiap kita. Ada yang mengalami kesulitan di dalam ekonominya, ada yang mengalami sulit mendapatkan pekerjaan, ada juga yang kehilangan orang-orang terkasih oleh karena wabah COVID-19 ini. Tetapi yang sebenarnya yang menjadi hal yang paling menakutkan di dalam kehidupan umat manusia adalah ketika kita ini berjalan di dalam kegelapan tanpa ada yang menuntun. Kita berjalan di dalam keberdosaan kita tanpa ada yang mengingatkan kita. Kita berjalan menuju ke maut tanpa ada orang yang membimbing dan menuntun kita. Itu adalah hal yang paling menjadi momok bagi setiap orang-orang yang percaya, selain adanya virus COVID-19 yang sudah begitu banyak mempengaruhi seluruh kehidupan umat manusia, terkhususnya juga di Indonesia. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-4 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hanya 2 ayat saya akan membacakan bagi kita sekalian. Injil Matius pasal 4 ayat 15 dan ayat 16. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius ini mengungkit apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal 9 ayat 1. Atau kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-23 dari Yesaya pasal 8, dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan nama Zebulon dan tanah Naftali, tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka
mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nubuat Yesaya ini diberikan kepada bangsa Israel yang kalau kita ketahui pada waktu itu sedang mengalami penindasan. Oleh karena kerajaan Asyur mulai menyerang mereka dan menawan begitu banyak orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga orang-orang Israel berharap, berdoa munculnya pertolongan, berdoa munculnya penolong untuk bisa menyelamatkan mereka dari tangan kerajaan Asyur pada waktu itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa tanah Zebulon, tanah Naftali, wilayah bangsa-bangsa lain, tentu kedua nama ini tidak asing di telinga kita. Mengapa? Karena kedua nama ini adalah bersaudara dari anak-anak Yakub, 12 anak Yakub. Jadi kalau kita melihat di Kejadian 30 ayat 19 sampai 20 dikatakan lalu ia mengandung lagi dan melahirkan putra yang keenam. Nah tentu kita bisa tahu oh ini istri Yakub, yaitu Lea. Anak itu lalu dinamakan Zebulon. Kemudian yang kedua di dalam ayat 7 dan 8, Bilha hamba Rahel juga melahirkan dan anaknya dinamai Naftali. Jadi kedua nama Zebulon dan Naftali adalah kedua putra dari Yakub, dari ke-12 anak-anak Yakub. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan atau berbicara tentang wilayah bangsa-bangsa lain, padahal kedua nama ini adalah mewakili bangsa Israel dari 12 suku Israel, dan tempat mereka tinggal adalah di bagian utara. Jadi mereka dibagi wilayah oleh Yosua pada waktu itu, sehingga kedua nama anak Yakub ini mendapat wilayah. Kalau kita baca di Yosua 19 ayat 10 sampai 16, maka kita tahu bahwa undian yang ketiga pun keluar bagi Bani Zebulon menurut kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarik. Saya langsung ke ayatnya yang ke-16, dikatakan itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Kemudian ayat 32, bagi Bani Naftali keluarlah undian yang ke-6, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum mereka. Saya lanjut di ayat ke-39, itulah milik pusaka Bani Naftali menurut kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desa. Jadi pembagian mereka jelas. Kedua anak Yakub ini mendapatkan tanah, seperti juga dengan anak-anaknya yang lain, dengan anak-anak Yakub yang lainnya. Nah, menariknya pada zaman ketika selesai Yosua membagi-bagi, kita bahwa itu adalah wilayah utara, dan kalau sekarang pun juga masih dalam wilayah Palestina ya, kalau kita melihat di peta. Pada zaman perjanjian baru, suku bangsa asing atau bukan bangsa Yahudi menempati daerah tersebut. Nah, mengapa? Karena tadi ketika ada penyerangan dari bangsa Asyur, lalu kemudian mereka mulai bercampur aduk untuk kawin-mawin di situ. Sehingga ada dari bangsa-bangsa yang lain yang juga tinggal bersama-sama dengan Naftali dan Zebulon. Kalau di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, itu mereka dinamakan kota mereka adalah kota Samaria. Sehingga orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria itu tidak akur. Oleh karena orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu bukan orang Israel yang asli lagi, karena mereka sudah campuran, kawin-mawin, dan mereka dianggap kafir atau lain dari bangsa Yahudi. Mereka bukan umat pilihan lagi oleh karena kawin campur tersebut. Kalau kita tahu melihat sejarah, Bapak saya hanya tunjukin beberapa saat sejenak. Itu pada tahun 733 atau 732 Tiglat-Pileser Raja Asyur menjadikan tanah Zebulon dan Naftali itu sebagai wilayah kerajaannya, yang kemudian dikenal dengan nama Galilea. Yang kita kenal adalah di peta seperti ini Bapak Ibu. Ini zaman Yosua. Kita bisa melihat ini ada Nazaret atau masuk wilayah Galilea. Juga itu peta yang dalam perjanjian lama. Ada gunung Hermon, gunung Hebronnya, dan sebagai dari wilayah Galilea atau wilayah Nazaret itu sendiri. Kemudian dalam perjanjian baru seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu dihuni oleh orang-orang
Samaria. Sehingga orang-orang yang kami campur itu dianggap mereka bukan orang Israel atau bukan umat pilihan lagi. Oleh karena bangsa-bangsa lain, bangsa dari Asyur ataupun ketika kembali dari pembuangan sudah bercampur baur dengan mereka yang tinggal di tanah Zebulon dan juga tanah Naftali. Sehingga jelas bahwa mereka punya kerinduan untuk segera dibebaskan oleh karena penjajahan tersebut. Tetapi kita bisa ketahui bahwa itu sudah dinubuatkan, tak bisa dilepaskan dan tak bisa dipisahkan. Bahwa kejadian bagaimana bangsa Israel menerima penghukuman dari bangsa-bangsa lain melalui tangan Allah itu sudah dinubuatkan di dalam Daniel. Jadi pada zaman itu Daniel sudah menubuatkan akan ada empat kerajaan besar. Yang pertama adalah kerajaan Babel. Nah, di dalam itu adalah kerajaan Asyur tersebut. Daniel 2 ayat 34b. Memang nanti bisa membaca. Setelah kerajaan Babel ini berkuasa atau ada dalamnya kerajaan Asyur, mereka merasa lega karena kemudian Allah memberikan kerajaan Media dan Persia terbebas sementara dari kerajaan Babel, tapi kemudian kembali mereka ditawan. Itu di dalam Daniel pasal 2 ayat 39a. Setelah kerajaan Media Persia berkuasa, Allah memunculkan satu kerajaan yang besar lagi, namanya kerajaan Yunani. Mereka berkuasa dan menaklukkan Media Persia. Di Daniel pasal 2 ayat 39b. Dan yang terakhir yang paling besar ini adalah kerajaan Romawi sampai pada zaman Tuhan Yesus. Oleh karena itu maka mereka menyebarkan agama Katolik kemana-mana itu. Jika pada waktu itu kaisar mereka tidak dihalangi oleh karena dia sakit, seluruh Arab itu bisa menjadi Katolik. Tapi dia kembali oleh karena dia mengalami sakit. Itu di Daniel 2 ayat 40. Dan dari 4 kerajaan ini yang terkuat adalah kerajaan Roma. Dan Allah izinkan untuk mereka menguasai bangsa Israel. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran keadaan mereka itu ditulis oleh Yesaya. Dikatakan mereka sedang berjalan dalam kegelapan, tetapi mereka akan telah melihat terang yang besar. Atasnya terang telah bersinar. Nah, ini sebuah secerca harapan ya bagi bangsa yang sedang ditekan, bagi bangsa yang sedang mengalami penjajahan. Sedemikian juga kalau kita mengalami keadaan pandemi saat ini ya, kita bersyukur di tahun yang kedua ini oleh karena kerja keras dan doa kita sebagai orang-orang yang percaya kerja keras pemerintah dan semua jajarannya berangsur-angsur COVID-19 ini mulai berkurang. Kita bisa beribadah kembali, bertatap muka. Ini adalah sebuah harapan bagi kita untuk kembali melanjutkan kehidupan kita. Tetapi yang tadi saya katakan ya Allah, yang sebenarnya adalah bahwa pengharapan bagi kita adalah bahwa terang yang sesungguhnya itu sudah hadir dan sudah lahir di dalam dunia, bahkan di dalam hati kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ibu bapak, mungkin kalau kita jalan kita bisa sering berjumpa dengan traffic light ya, atau lampu merah ya, kuning hijau. Fungsinya kita tahu bahwa fungsinya untuk mengatur lalu lintas supaya tertib, supaya teratur, supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Nah, itu dikembangkan oleh Morgan yang sebenarnya ide itu muncul dari orang yang bernama John P. Knight. Dia punya ide tapi kemudian dilanjutkan idenya itu untuk boleh menciptakan lampu merah, kalau kita sebutnya bahwa lampu merah untuk bisa menata perjalanan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4. Sangat-sangat menolong oleh karena dituntun dan dibimbing. Jadi tetap. Tapi ada juga yang tetap menerobos ya. Kalau kecelakaan ya itu tanggung sendiri. Tapi bagi kita harus benar-benar mentaati. Hijau dulu baru kita jalan. Merah ya kita harus berhenti. Itu tandanya kita memang benar-benar diatur. Demikian juga sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita ini punya harapan di dalam Kristus sebagai terang itu sendiri. Oleh karena itu di dalam Injil Yohanes 1 ayat 9 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan terang sejati
Kita sebenarnya sedang terjerumus ke dalam jurang maut, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya turun ke dunia dan menyelamatkan kita yang sedang ada di dalam kegelapan ini. Injil Yohanes 8 ayat 12 juga di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, kemudian dalam salah satu pembicaraan Yesus berkata kepada orang banyak, Aku adalah terang dunia. Sebab itu jikalau kalian mengikuti aku, kalian tidak akan terantuk di dalam gelap. Oleh karena terang yang hidup akan menerangi jalan kalian. Nah, kalau Tuhan katakan dia adalah terang dunia, dia ada berjalan di depan kita. Tidak ada ya kalau orang pegang lilin atau pelita atau senter sekarang pegang atau petromax, dia itu berjalannya di belakang. Tidak. Kalau dia berjalan di belakang, yang di depan pasti akan masuk jurang atau masuk lubang yang tidak dilihatnya. Oleh karena itu mereka yang pegang lilin, mereka yang pegang pelita akan selalu ada di depan. Sehingga yang di belakang itu akan mengikuti. Kalau dia bilang satu langkah, lebih panjang langkahnya, berarti di depannya ada kubangan atau apa. Kita akan mengikuti. Karena apa? Dia menuntun kita. Dia yang melihat jalan di depan. Sedemikian juga terang yang di dalam Yesus Kristus itu. Dia katakan aku adalah terang dunia. Sehingga kita harus mengikuti dia. Supaya apa? Supaya dia terang dalam gelap. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita tahu bahwa oh ini salah, oh ini benar. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat adanya kejahatan sebagai orang yang sudah menerima terang tersebut, kita akan tahu bahwa oh mungkin dia belum tahu bahwa dia ada dalam gelap. Karena tidak ada terang yang menerangi hati dan pikirannya. Kalau kita yang sudah ada di dalam terang mengaku Kristen, tapi kita masih melakukan hal yang gelap, sebenarnya kita juga sudah melawan hukum yang sebenarnya kita ada di dalam terang, tapi kita lebih senang di gelap. Di gelap aja biar gak kelihatan orang lain. Karena memang perbuatan jahat itu ya adalah perbuatan dari kegelapan, bapa gelap itu sendiri, yaitu iblis yang menuntun membimbing manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita nyaman di dalam kegelapan, keluar dari gelap itu. Karena terang yang sesungguhnya itu sudah hadir. Itu menjadi pengharapan bagi kita untuk kita bersama-sama dimenangkan dan dimerdekakan dari kehidupan kita yang lama. Di dalam Injil Matius 5 ayat 14 juga dia katakan kalian adalah terang dunia. Setelah dia katakan aku adalah terang dunia, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 dia katakan kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang seperti sebuah kota di atas bukit bercahaya pada malam hari. Artinya ketika kita sudah menerima terang itu, kita memiliki tugas untuk boleh menerangi orang lain yang masih ada di dalam kegelapan. Itu tugas semua orang percaya, tanpa terkecuali. Kita tak bisa menolak, kecuali kalau kita ditolak oleh karena kita menyampaikan kebenaran terang tersebut kepada orang yang belum mau keluar dari kegelapan. Itu pilihannya sendiri. Tetapi jangan jauh-jauh untuk menjadi terang, kita harus berdampak juga bagi menjadi terang terlebih dahulu bagi sesama kita. Yang ada di sekitar kita. Masuk gereja setiap minggu, tetapi cara hidup kita masih seperti cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Cara hidup seperti orang yang masih ada di dalam kegelapan. Pikiran kita yang picik, pikiran kita yang memikirkan hal-hal yang jahat, atau sikap dan tindakan kita yang munafik, yang tidak baik di depan orang tapi tidak baik di belakang. Itu bukan ciri dari orang yang sudah menerima terang. Bagaimana dia bisa membawa terang itu kepada orang lain?
dia sendiri yang mengakunya terang, tetapi sebenarnya dia masih dalam kegelapan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah menerima sang terang itu di dalam hati kita ataukah belum? Kalau belum, mari buka hati. Jangan keraskan hati kita. Ini sudah tahun 2021. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kita tidak tahu kapan itu kiamat. 2022 harus punya komitmen. Saya mau hidup di dalam terang itu. Saya mau menjadi orang Kristen sejati. Komitmen tanpa tindakan sia-sia. Orang lain tak bisa mengubah kita. Kitalah yang mengubah diri kita. Kalau dulu kita masih hidup dalam kegelapan, keluar dari terang itu. Melangkahlah. Kalau kita dulu malas di tahun 2022 harus menjadi pribadi yang rajin. Kalau kita tidak mampu, di tahun berikutnya kita harus menjadi pribadi yang mampu. Kalau kita tidak bisa melayani, tidak mampu bersaksi, minta Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia, menaruh perkataan untuk kita menyampaikan kesaksian-kesaksian. Jadi jangan harap untuk orang lain memajukan diri kita atau mengubah diri kita, tidak bisa. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita berkata kita adalah anak-anak terang, buktikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kita sibuk dan habis melihat orang lain. Saya harus ngomong terus ini. Karena apa? Karena kita sibuk melihat orang lain. Itu orang lain gagal dan menuju ke gelap. Kita sendiri ada dalam gelap, tapi kita lihat orang lain. Karena itu mari koreksi hati kita masing-masing. Lihatlah diri kita. Kita akan lelah sendiri. Jangan sampai orang lain yang kita perhatikan terus bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi Kristen yang luar biasa. Dia masuk surga, kita masuk neraka. Karena kita sibuk melihat dia yang mau menuju ke gelap, tapi dia sudah melihat sang terang tersebut. Kita yang sudah terima sang terang itu justru terus makin lama meredup dan mati seperti lilin. Dia tidak membawa dampak pengaruh apa-apa. Kalau Tuhan bilang dia adalah terang dunia, dia juga menyampaikan kepada kita semua, kita adalah terang dunia. Mari bawa terang yang sesungguhnya itu, yang sudah hadir di hati kita, ke dalam dunia di mana kita tinggal. Baik dalam rumah tangga kita, baik di tetangga kiri kanan muka belakang, baik dalam tempat kita bekerja. Bawa terang itu, sehingga mereka yang ada dalam kegelapan akan melihat terang, dan nama Tuhan dimuliakan. Kiranya kita bersama-sama diberkati, dan kita sama-sama merefleksikan diri kita bahwa jika kita masih ada di dalam gelap, keluarlah dari kegelapan itu dan buka hati untuk menerima sang terang itu yang memberikan pengharapan yang pasti, yaitu surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya itu sudah hadir, dan kami rindu terang itu hadir dan lahir di hati kami Tuhan. Jangan terus jadikan kami pribadi yang tidak peka melihat akan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan. Tegur dan ingatkan kami, jikalau malam ini kami masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan, menyimpan hal-hal yang sebenarnya itu yang dilakukan oleh orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan, kami mohon bersihkanlah hati kami. Jikalau kami masih mendendam, Tuhan ajar kami untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kami. Jikalau kami datang pada saat ini dengan amarah, ajar kami untuk juga kami boleh menguasai diri kami. Jikalau malam ini kami datang dengan kekecewaan, ajar kami Tuhan
dan rencana Tuhan di balik sebuah peristiwa yang terjadi. Tuhan, tolonglah kami dan mampukan kami malam hari ini. Terang yang sesungguhnya itu memberikan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kami. Dan kami membuka hati kami agar sang terang itu lahir, tinggal, dan menguasai hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin.